dalam alur agama itu terus dihubung-hubungkan. Pertanyaannya gini loh, setelah Nabi Muhammad kenapa nggak diurut lagi sampai ke atas? Nanti kemana larinya? Kok berhentinya di Nabi Muhammad? Kenapa? Masa orang ngomong nglakoni apik nek gak keturunan Nabi Muhammad? Karena sudah dijelaskan bahwa Nur Muhammad itu sinar putih, sinar yang terang benderang, sinar yang membawa syafaat. Itu ada nurnya, bukan manusianya. Semua manusia memiliki Pak ya? Semua manusia, contohnya seperti saya. Yang dianggap baik, itu kebanyakan apa yang keluar dari mulut saya. Iya. Tapi kalau melihat perilaku saya, mungkin banyak orang yang kudu muntah. Gitu loh. Jadi keturunan Nabi Muhammad Istiqlal itu adalah keturunan Wali Songo. Masalahnya kan gini, orang itu sudah melakukan baik, dalam arti baik itu dalam alur agama, itu terus dihubung-hubungkan. Pertanyaannya gini loh, setelah Nabi Muhammad, kenapa nggak diurut lagi sampai ke atas? Nanti kemana larinya? Kok berhentinya di Nabi Muhammad? Kenapa? Iya. Gitu. Mestinya ya kalau diurut ya sekalian langsung ke atas terus. Kenapa harus berhenti di situ? Masa orang ngomong nglakoni apik nek gak keturunan Nabi Muhammad? Nggih. Pak. Nah, ini masih terkait dengan Islam Pak Darno. Bahwa banyak kan orang ini kan mengklaim, berasumsi bahwa sebenarnya Islam itu kan dari Arab ya. Nah, tadi saya baca di medsos bahwa negara Maladewa itu 100% penduduknya kan Islam. Tapi di Arab yang kita klaim sebagai negara asal agama Islam, konon katanya kan seperti itu Pak, itu justru malah 95%. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok justru malah negara yang kita klaim sebagai asal Islam itu justru penduduknya kok malah 95% yang Muslim, tapi yang Maladewa itu justru malah 100% Pak. Nah, ya, karena Islam itu diartikan agama atau Islam itu diartikan perilaku. Karena Islam itu sebenarnya perilaku. Perilaku orang yang mencari keselamatan tuh, atau setiap apa yang dikerjakan tuh menuju ke keselamatan, itu sebenarnya Islam. Karena Islam itu bahasa sebenarnya, bukan agama. Bukan agama. Jadi di dalamnya orang yang beragama Islam itu ada orang Islam juga ada. Di dalamnya orang yang beragama Islam itu orang kafir ya ada. Kalau enggak, kenapa di Al-Quran kok? Karena Al-Quran adalah kitab orang Islam. Kok di situ dikatakan juga ada orang yang bersyukur, ada yang kafir. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Berarti kan enggak menutup kemungkinan bahwa di dalam orang yang beragama Islam juga ada yang kafir. Ada yang Islam kan gitu, ada yang Muslim. Jadi tidak menjamin kalau orang yang beragama Islam itu mesti baik, itu nggak menjamin. Bukan jaminan. Karena Islam adalah perbuatan, perilaku. Nah dari perilaku orang-orang bagus itulah, maka itu dibuat wadah bahwa oh ini kumpulan orang-orang yang melakukan baik, maka dia buatlah agama Islam. Gitu. Tapi setelah itu dibentuk suatu golongan agama Islam, ternyata nanti kalau keturunan atau penerus dari orang yang melakukan kebaikan, ternyata ya banyak yang melakukan jahat, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau ngaku Islam, siapapun orangnya, berkapitayan apapun, yang penting perilakunya baik. Itu kalau dihubungkan dengan bahasa Arab, ya itulah orang Islam. Bukan orang beragama Islam. Gitu loh. Kalau wadah kan terserah, mau diadai sak, mau diadai kebo, mau diadai tumbuh, mau diadai tas, yang namanya beras, tetap itu manfaatnya banyak dan itu beras. Gitu loh. Belum tentu kalau diadai sak itu terus beras itu namanya sak. Jadi Islam adalah bentuk dari benda yang di dalamnya agama itu tadi. Berarti intinya tidak menutup kemungkinan agama selain Islam bisa dikatakan orang Islam juga.
Ya sekarang gini, kalau di sana dinamakan, kalau di bahasa Arab dinamakan Islam. Kalau di sini wong sing golek slamet. Iya. Nah, gitu kan gampang. Nggih, Pak. Jadi tiang niku sing gawene nyebarno keselamatan, ya niku lah kalau bahasa sana itu orang Islam. Nah, orang sini karena tidak tahu bahwa perjalanan menuju ke keselamatan itu Islam, maka orang sini setiap dengar agama Islam, wah ini agama bagus. Gitu. Dia lupa mau dibungkus sak, mau dibungkus kardus, mau dibungkus tas, yang penting isinya itu beras atau emas, dia tidak akan berubah menjadi rumput atau menjadi besi. Gitu loh. Jadi Islam itu perilaku. Orang yang mengklaim dirinya adalah orang beragama Islam, tapi nek kelakuannya uteke tetep bosok. Ya bonor. Tetep ora kena dipangan apa-apane. Tidak bermanfaat. Gitu loh. Jadi sebenarnya ciri-ciri agama yang paling benar seperti apa, Pak? Enggak ada agama itu yang paling benar. Tinggal kita yang melakukan dari agama itu. Gitu ya. Karena agama itu wadah cuman untuk mengidentifikasi seseorang. Gitu. Kalau pakai sholat berarti orang Islam. Gitu. Kalau sendagap ngadem-ngedan berarti wong Buddha. Cuman itu aja loh. Intinya cuma identitas, Pak, ya. Identitas saja lah, perilakunya ini. Yang di dalamnya itu benar atau enggak? Gitu. Makanya ini saudara-saudara kita yang Muslim ya, di bulan suci Ramadan. Ya, 1 bulan ini disucikan. Ya. Mungkin di lain bulan ini enggak ada yang suci, bulan kotor semua mungkin. Iya, Pak. Betul. Ya. Maka di bulan ini disucikan. Semuanya melakukan puasa. Ya, karena puasa sendiri kalau di Arab enggak ada. Kalau soem ada. Kalau di Jawa siam atau poso itu enggak harus bulan ini atau enggak harus bulan poso. Nanti selama hidup dikala kita itu bisa menahan amarah, bisa menahan diri, itulah kita itu melakukan puasa, tirakat. Gitu. Karena seringkali saya sampaikan, puasa bukan tidak makan dan tidak minum. Kalau tidak makan dan tidak minum itu budaya orang berpuasa. Supaya untuk mencapai dia itu bisa menahan amarah atau bisa menahan emosi diri. Maka tidak makan dan tidak minum. Tapi sebenarnya puasa tidak seperti itu. Hakikat puasa yang sebenarnya. Jadi bukan dalam 1 tahun bulan Ramadan ini adalah bulan suci. Semuanya bulan itu suci kok. Enggak ada bulan kotor, enggak ada kok. Bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Ya mau diampuni enggak diampuni, enggak usah nunggu bulan Ramadan. Betul. Makanya orang tuh kalau bulan Ramadan ini dong nglakoni seolah-olah nglakoni keapian. Tapi seolah-olah keapian yang sebenarnya tidak pernah dijumpai dan tidak pernah dikerjakan sama sekali. Karena menurut dia itu baik, tapi untuk orang lain kebanyakan melihatnya di dalam bulan Ramadan ini apa yang terjadi? Coba. Kalau hari-hari biasa cukup makan ikan pindang, sayur kelor, sambal cukup. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, coba. 3 kali lipat, Pak, biayanya. Bukan 3 kali lipat saja. Kalau hari-hari biasa mungkin sisanya makanan cuma sedikit nanti dimakan malam. Nah kalau bulan puasa, coba. Tadi saya keluar di kota, ya. Orang satu saya lihat belanjanya itu lebih dari 200. Betul. Apakah kira-kira di hari-hari biasa juga seperti itu? Ya bukan, Pak. Namanya nih. Ya. Apakah kira-kira makanan yang dituku pada tadi itu ya kira-kira dimakan kabeh apa ora? Mubadir, banyakan mubadir. Nah, itu artinya dia melakukan budaya saja tapi tidak tahu hakikat dari puasa. Karena puasa atau soem itu diartikan itu menahan. Menahan dalam arti apa? Ya yang dulunya di hari-hari biasa kita suka makan yang enak-enak. Semoga di bulan ini cobalah kita itu menahan diri. Tidak makan yang enak-enak. Supaya apa? Supaya nafsu kita itu terbimbing. Kita itu enggak mengikuti nafsu angkara murka kita. Nafsu yang penuh dengan keinginan. Dan lain sebagainya. Maksudnya begitu. Makanya walaupun ini bulan puasa, tanya di sini ada nasi. Belum masak. Mau cari suguhan, saya nggak ada persiapan apa-apa kok.
apakah sudah buka? Karena berbuka adalah makan nasi ya. Minum air dan rokokan ini sudah berbuka kok.